Namaku Edi. Aku adalah seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi negeri di daerah Dago. Kosanku persis berada di sebelah kampus dan menghadap ke arahnya langsung. Bahkan, kalau aku membuka pintu kamar untuk keluar, pemandangan yang terlihat adalah bangunan kampusku. Aku tidak pernah punya firasat kalau hal ini ternyata membawaku ke sebuah peristiwa yang menyeramkan. Ini adalah pengalamanku melihat hantu wanita. Lebih tepatnya, hantu wanita berbaju merah yang katanya sudah sering terlihat di kampusku. Ada yang melihatnya di kelas kala malam, ada juga yang melihatnya di kamar mandi. Tapi aku belum pernah melihatnya langsung. Sampai pada hari itu. Sekali saat itu sore hari, matahari sudah hampir terbenam. Speaker di masjid sudah mulai berbunyi menandakan sebentar lagi akan azan maghrib. Aku naik ke lantai 4, berniat mengangkat pakaian yang sudah kejemur dari siang hari. Lantai 4 bangunan kosanku bisa dibilang seperti rooftop. Lantai ini tidak memiliki atap dan dinding. Lantainya tidak dilapisi keramik, hanya semen. Pinggirannya pun tidak dipasang pagar. Hanya ada tembok setinggi dada. Dan lantai 4 ini memang biasa digunakan oleh para penghuni kosan untuk menjemur pakaian. Selain itu, lantai 4 ini juga sering digunakan oleh orang-orang untuk nongkrong. Karena dari sini kita bisa melihat pemandangan dari segala penjuru. Namun saat itu di lantai 4 hanya ada aku sendiri. Aku meletakkan keranjang pakaian di bawah dan mulai mengambil pakaian-pakaianku. Matahari senja di kala itu cukup menyilaukan. Aku mengangkat pakaian sambil memicikan mata kesilauan. Sampai tiba-tiba aku melihat ada
berada di seberang kosanku ini. Iya, seseorang itu berada di gedung kampusku. Orang itu terlihat berada di lorong kampus yang satu tingkat di bawah lantai tempatku berada. Lorong itu dikelilingi tembok setinggi pinggang, sehingga aku bisa melihat sosoknya. Itu adalah seorang wanita. Dan wanita itu berpakaian serba merah. Aku tidak melihat wajahnya karena wanita itu memunggungiku. Yang aku lihat, wanita itu sedang menyisir rambutnya yang kelihatan basah dengan tangannya. Dia menyisirnya dengan perlahan-lahan. Wanita itu hanya sendirian di sana. Sebenarnya aku bisa saja berteriak menenggurnya, karena jarak kami cukup dekat. Tapi aku tidak mau melakukannya. Aku pun turun ke kamarku ke lantai 3. Seselesainya mengangkat seluruh pakaian. Pada saat itu, aku tidak merasa ada sesuatu yang janggal. Namun, kejadian itu terulang lagi. Ketika aku sedang mengerjakan tugas kelompok, ada 2 orang temanku yang menginap di kosan untuk mengerjakan tugas ini. Kami mulai mengerjakannya dari pukul 9 malam. Setelah 2 jam mengerjakan, aku mulai merasa jenuh. Aku pun keluar dari kamar dan berniat untuk menyalakan sebatang rokok. Aku berdiri merokok sambil melihat pemandangan di depan kamar kosanku. Kebetulan di depan kamar kosan, aku langsung bisa melihat lorong kampus. Ketika aku sedang menatap kosong, tiba-tiba dari sudut mataku, aku seperti melihat sesuatu yang berwarna merah. Saat aku tengok, aku melihat seorang wanita. Wanita itu berada di lorong yang sama seperti aku lihat kemarin. Masih dengan pakaian berwarna merah,
Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan. Aku pun memanggil kedua temanku. Bro, sini bro. Cepet sini. Sini buruan. Tuh lihat tuh, di depan. Cewek yang gue lihat. Itu. Baju merah. Mereka berdua ternyata juga melihatnya. Dan sama herannya denganku. Dan ketika kami bertiga sedang melihatnya, tiba-tiba kepala wanita itu bergerak, seperti akan menoleh kepada kami. Karena merasa tidak enak ketahuan, kami refleks menunduk dan bersembunyi. Setelah cukup lama, aku mengangkat kepalaku sedikit dan bermaksud ingin melihat wanita itu lagi. Astaga. Sekarang dia sudah menengok ke arah kami. Dan aku hampir bisa melihat wajahnya. Wajahnya putih pucat. Dan sekeliling matanya dipenuhi lingkaran hitam. Setan! Aku berteriak dan terjatuh dari lantai. Kedua orang temanku ini juga melihat makhluk itu dan mereka langsung lari teriris-iris sambil berteriak. Mereka meninggalkanku sendirian. Aku masih terjatuh di balkonku. Aku tidak bisa bergerak karena takut. Dan ketika aku lihat lagi, wanita itu sudah tidak ada. Lorong itu kembali kosong. Dan aku akhirnya bisa bergerak lagi. Aku memanggil teman-temanku yang ternyata sudah turun ke lantai 1. Setelah ngobrol, akhirnya kami bertiga memutuskan untuk lanjut mengerjakan tugas di kosan salah satu temanku. Aku pun saat itu tidak berani pulang ke kosan dan menginap di kosan temanku itu. Keesokan harinya, aku menceritakan tentang hantu wanita berbaju merah ini di kampus. Aku juga menceritakannya kepada Gusti. Gusti adalah sahabat karibku. Dia selama ini tidak percaya kehadiran si wanita berbaju merah itu. Mendengar ceritaku, Gusti malah merasa tertantang untuk membuktikan keberadaan hantu itu. Dia memotong ceritaku dan pergi menghilang. Tak lama, dia datang lagi kepada aku. Gue udah ngajak Bambi sama Rian. Besok malam kita bakal nginep di sini buat ngeliat tuh hantu. Lo mau ikut nggak?
Keren banget ya si Gusti ngomongnya. Sompral. Gusti, Bambi dan Rian adalah teman-temanku yang memang suka mencari kegiatan yang beradrenalin. Saat itu aku mengalami dilema antara takut, tapi aku juga merasa penasaran. Akhirnya aku memutuskan untuk ikut, dengan catatan kalau lewat dari jam 12 malam hantu itu tidak muncul, aku akan pulang. Malam itu pun tiba. Gusti membawa senter dan kamera DSLR-nya, sementara Bambi dan Rian membawa kartu dan makanan kecil. Dan aku saat itu membawa kitab suci. Entah kenapa aku membawanya. Mungkin pikirku saat itu bisa buat jaga-jaga kalau terjadi sesuatu. Kami memberi uang rokok kepada penjaga kampus, dan akhirnya kami pun bisa masuk. Dan penjaga kampus itu bilang agar kami hati-hati. Kami pun naik ke lantai 3 dan berjalan ke lorong tempat aku melihat hantu wanita itu. Kami duduk di sana dan menyalakan rokok. Setelah beberapa menit, kami mulai bermain kartu dan membuka bungkus makanan kecil. Saat itu sudah pukul 10:30 malam dan tidak terjadi apa-apa. Namun, jujur, saat itu aku merasa sangat ketakutan. Aku merasa tegang. Namun aku mencoba fokus pada permainan kartu agar keteganganku hilang. Kedua telapak tanganku basah karena keringat dingin. Aku juga melihat wajah Bambi dan Rian juga terlihat tegang. Namun mereka masih bisa tertawa. Kali ini pun Gusti melihat agak tegang. Dia sesekali menatap danar ke seluruh penjuru lorong. Waktu pun berlalu sampai saat aku lihat jam. Jam sudah menunjukkan jam 12 malam. Perlahan bulu kuduku mulai berdiri. Kami mulai menjelajahi sisi lantai. Sekitar jam 12 lewat, Gusti mulai merasa jenuh karena dia tidak menemukan apa-apa. Di mana hantunya? Lu mah ngimpi kali. Bodoh amat lo mau percaya apa enggak. Yang pasti gue udah lihat. Nih sekarang udah jam 12.
Janjinya kita cabut sekarang. Cabut. Nanti dulu lah Di, sebatang dulu. Abis itu gue ikut cabut deh. Aku pun menyetujui usaha Gusti dan kami bertiga pun merokok sebatang lagi. Ketika sedang asik merokok, tiba-tiba aku merasa ada yang aneh pada rokokku. Aneh kok, filter rokoknya agak basah. Aku pun mengambil rokokku dari bibirku dan memeriksanya. Dan ketika aku lihat filter rokokku, astaga, di filter rokok itu ada bekas warna merah, seperti bekas lipstik. Aku langsung membuang rokok itu ke lantai. Gusti, Bambi, dan Rian melihatku heran. Namun tiba-tiba mereka juga menyadari ada yang aneh dengan rokok mereka. Dan ketika dilihat, rokok mereka juga ada bekas lipstik berwarna merah. Mereka bertiga langsung membuangnya. Kerjaan siapa nih? Gak lucu bercandaannya nih ya. Gak lucu. Dan mereka bilang ini bukan kerjaan mereka. Dan ketika itu tiba-tiba saja terdengar suara cicitan ayam. Suara cicitan anak ayam itu terdengar berulang-ulang. Dan semakin lama suara itu semakin jelas terdengar. Sampai akhirnya suara itu semakin jelas. Suara itu adalah suara tertawa perempuan. Astaga. Tiba-tiba Bambi temanku menunjuk ke salah satu pohon yang ada di samping kami. Dan wah, hantu wanita itu berada di salah satu dahan pohon itu. Dia duduk dengan kaki menjulur ke bawah sambil menggerak-gerakkan kakinya. Wanita itu memakai gaun merah panjang yang kainnya menjulur sampai bawah. Matanya melotot ke arah kami. Bibirnya tersenyum menyeringai sambil terus tertawa cekikikan. Kami langsung lari dengan langgang. Kami berlari sekencang-kencangnya.
terus berlari sampai akhirnya keluar dari kampus. Setelah sampai luar, aku mengatur nafas. Akhirnya teman-temanku percaya kalau hantu wanita berbaju merah itu pun ada. Karena kejadian itu, aku tidak berani untuk tidur sendirian di kosan. Esok harinya, kami berempat mendapat demam tinggi. Entah karena masuk angin atau apa. Yang jelas, kami mengalami demam tinggi. Aku pun memutuskan untuk pulang ke Jakarta dan beristirahat sampai pulih. Setelah kejadian itu, aku langsung pindah kosan. Aku juga tidak mau lagi melewati kampus itu sendirian ketika hari menjelang malam. Yang jelas, sampai sekarang hantu wanita berbaju merah itu masih ada di kampusku. Dan katanya dia tidak akan pernah hilang, akan terus